adalah daftar 10 ilmuwan terhebat sepanjang masa yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang sains dan penelitian. Nomor 1. Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli tahun 1856, Milan, Kroasia, dan meninggal pada 7 Januari tahun 1943, The New Yorker Hotel, Kota New York, Amerika, 10 Juli tahun 1856, 7 Januari tahun 1943, adalah seorang pereka cipta, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik berkebangsaan Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik AC. Lahir pada 10 Juli tahun 1856 di Smiljan, dan dibesarkan di Kekaisaran Austria sekarang Kroasia, Tesla menyelesaikan pendidikannya dalam bidang teknik dan fisika pada tahun 1870-an di Pendidikan Universitas Teknologi Graz. Ia sempat bekerja di bidang teleponi pada awal tahun 1880-an dan di Continental Edison dalam bidang industri tenaga listrik. Ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884 dan menjadi warga negara di sana. Ia sempat bekerja di Edison Machine Works di kota New York, lalu memutuskan untuk keluar. Dengan bantuan rekannya untuk pembiayaan dan pemasaran ide-idenya, Tesla mendirikan laboratorium di New York untuk mengembangkan berbagai peralatan kayu dan mekanik, motor induksi dan arus bolak-balik buatannya, dan paten sistem polifasa bolak-baliknya dilisensikan oleh Westinghouse Electric Corporation pada tahun 1888. Tesla mencoba untuk mengembangkan reka cipta yang dapat dipatenkan dan dipasarkan. Tesla melakukan berbagai eksperimen dengan osilator, tabung lucutan listrik, dan sinar kale. Pada tahun 1890-an, Tesla mencoba untuk mengembangkan penerangan nirkabel dan distribusi tenaga listrik nirkabel dalam percobaan tenaga berfrekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs. Pada tahun 1893, ia mengatakan bahwa memungkinkan untuk melakukan komunikasi nirkabel dengan alat buatannya. Tesla mencoba untuk membuatnya menjadi nyata dalam proyek Warden 5 Tower, sebuah pemancar tenaga dan komunikasi nirkabel antar benua. Tetapi ia kehabisan dana sebelum sempat menyelesaikannya. Tesla meninggal di kota New York pada 7 Januari tahun 1943. Sebab meninggalnya karena pembekuan pembuluh darah. Hasil karyanya tidak terrealisasikan setelah ia meninggal. Namun pada tahun 1960, konferensi umum mengenai berat dan ukuran menamai satuan internasional dari densitas fluks magnetik dengan nama Tesla untuk menghormati jasanya. Namanya mulai bangkit kembali sejak tahun 1990-an. Orang Amerika Serikat kelahiran Kroasia ini dikenang berkat reka cipta mekanisme arus bolak-balik AC dalam bidang kelistrikan dan prediksi jeniusnya tentang dunia nirkabel. Proyek penting arus bolak-balik, tegangan tinggi, eksperimen tenaga frekuensi tinggi. Orang-orang melihat namanya ada di mana-mana sebagai satuan internasional dari intensitas magnet dan merek dagang perusahaan mobil listrik Tesla Inc. Nomor 2. Maria Salomea Skłodowska Curie. Maria Salomea Skłodowska Curie lahir pada 7 November tahun 1867 di Warsawa, Polandia, dan meninggal pada 4 Juli tahun 1934 di Passy, Prancis. 7 November tahun 1867, 4 Juli tahun 1934 adalah perintis dalam bidang radiologi dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada 1903 dan kimia pada ke-1911. Ia mendirikan Curie Institute bersama dengan suaminya, Pierre Curie. Ia menemukan unsur radium. Curie adalah wanita pertama yang meraih hadiah Nobel dan orang pertama yang memenangi 2 hadiah Nobel dalam 2 bidang berbeda. Ia adalah salah satu peneliti terpenting dalam bidang radiasi dan efeknya sebagai perintis radiologi. Catatan miliknya berisi tentang radioaktif. Sampai baru-baru ini, seorang cucu perempuannya mendekontaminasinya. Marie Curie dibesarkan di Polandia dalam keluarga guru. Karena krisis di Polandia, ia jatuh miskin dan harus hidup hemat. Yang lebih menyedihkan lagi, ia harus sembunyi-sembunyi untuk belajar ilmunya. Pada tahun 1891,
melanjutkan studinya tentang fisika dan matematika di Universitas Sorbonne. Baru setelah dia pergi ke Paris untuk sekolah di Universitas Sorbonne, maka dia bisa lebih leluasa untuk melakukan riset sampai akhirnya dari bekalnya itu dia mampu mengisolasi radium dari laboratorium tuanya yang sederhana. Dari sinilah awal kepopulerannya. Nomor 3. Sir Isaac Newton FRS. Sir Isaac Newton FRS lahir pada 4 Januari tahun 1643. National Trust Woolsthorpe Manor, Britania Raya. Dan meninggal pada 31 Maret tahun 1727, Kensington, London, Britania Raya. 25 Desember tahun 1642, 20 Maret tahun 1726-27 adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik dalam karyanya ini. Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya ini akhirnya menyernakan keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Dia juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Sampai sekarang pun Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein, menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Nomor 4. Charles Robert Darwin, FRS FRJS FLSFZS. Charles Robert Darwin, FRS FRJS FLSFZS lahir pada 12 Februari tahun 1809, Demont, Shrewsbury, Britania Raya, dan meninggal pada 19 April tahun 1882. Home of Charles Darwin Down House, Down, Britania Raya. 12 Februari tahun 1809, 19 April tahun 1882, adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris. Paling dikenal untuk kontribusinya terhadap biologi evolusioner. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu, sekarang diterima secara luas dan dianggap sebagai konsep fundamental dalam ilmu pengetahuan. Dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace, dia memperkenalkan teori ilmiah yang menyatakan pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam seleksi buatan. Darwin telah digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan ia dihormati dengan penguburan di Westminster Abbey. Minat awal Darwin di alam membuatnya mengabaikan pendidikan kedokteran yang dia tempuh di Universitas Edinburgh. Dia justru membantu penelitian invertebrata laut. Studinya di Universitas Cambridge Christ's College mendorong ketertarikannya terhadap ilmu alam.
Pelayarannya selama 5 tahun di HMS Beagle mengukuhkan dirinya sebagai ahli geologi terkemuka yang observasi dan teorinya mendukung ide uniformitarian Charles Lyell, dan publikasi jurnal tentang pelayaran itu membuatnya terkenal sebagai penulis populer. Darwin memulai penyelidikan rinci dan pada tahun 1838 menyusun teorinya tentang seleksi alam setelah merasa bingung dengan distribusi geografis satwa liar dan fosil yang ia kumpulkan dalam pelayaran. Meskipun ia membahas ide-idenya dengan beberapa naturalis, ia butuh waktu untuk penelitian dan masih memiliki pekerjaan geologi. Ia menuliskan teorinya pada tahun 1858 ketika Alfred Russel Wallace mengirimnya esai yang menggambarkan ide yang sama. Hal ini mendorong publikasi bersama dari kedua teori mereka. Karya Darwin mendirikan penurunan dengan modifikasi evolusioner sebagai penjelasan ilmiah yang dominan dari diversifikasi di alam. Pada tahun 1871 ia membahas evolusi manusia dan seleksi seksual dalam The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, diikuti oleh The Expression of the Emotions in Man and Animals, diikuti oleh The Expression of the Emotions in Man and Animals. Penelitiannya pada tanaman diterbitkan dalam serangkaian buku. Dalam buku terakhirnya, ia membahas cacing tanah dan efeknya pada tanah. Darwin terkenal secara internasional dan telah digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dia dihormati sebagai ilmuwan dengan pemakaman di Westminster Abbey. Nomor 9. Carolus Linnaeus atau Carl von Linné. Carolus Linnaeus atau Carl von Linné lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1707, tinggal di paroki Stenbrohel, Swedia. 23 Mei tahun 1707, 10 Januari tahun 1778, adalah seorang ilmuwan Swedia yang meletakkan dasar tata nama biologi. Ia dikenal sebagai bapak taksonomi modern dan juga merupakan salah satu bapak ekologi modern. Linnaeus ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya, dan ia juga terkenal dengan kemampuan bahasanya. Selain menjadi ahli botani, Linnaeus juga ahli dalam zoologi dan adalah seorang dokter. Nomor 5. Albert Einstein. Albert Einstein lahir pada 14 Maret tahun 1879 di Ulm, Jerman, dan meninggal pada 18 April tahun 1955 di Princeton, Amerika Serikat. 14 Maret tahun 1879, 18 April tahun 1955 adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi E sama dengan mc2, yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis, dan khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik, yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern tahun 1909. Tetapi, ia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 dengan teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya pada tahun 1917. Ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Setelah menghabiskan waktu 1 tahun di Praha, Einstein tinggal di Swiss antara tahun 1895 dan 1914, melepas kewarganegaraan Jermannya pada tahun 1896, dan lulus sarjana dari Sekolah Politeknik Federal Swiss Klagenfurt Technische Hochschule (KTH) di Zeithrist pada tahun 1900. Setelah hidup tanpa kewarganegaraan selama lebih dari 5 tahun,
Einstein memperoleh kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901, yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1905, ia dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan pada masa Annus Mirabilis tahun mujizat, yang menghantarkannya memasuki dunia akademis pada usia 26 tahun. Einstein mengajar fisika teoretis di Zurich dari tahun 1912 sampai tahun 1914, kemudian pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Pada tahun 1933, ketika Einstein mengunjungi Amerika Serikat, Adolf Hitler berkuasa. Karena latar belakang Yahudinya, Einstein memilih tidak kembali ke Jerman. Ia menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940, menjelang Perang Dunia II. Einstein mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan agar AS segera memulai penelitian serupa. Sarannya ini pada akhirnya mengarah pada proyek Manhattan. Einstein mendukung sekutu, tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Einstein menandatangani manifesto Russell-Einstein bersama filsuf Britania Raya Bertrand Russell yang menyoroti dan mengecam bahaya senjata nuklir. Ia mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga kematiannya pada tahun 1955. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan genius. Menurut Eugen Wegner, pemahaman Einstein lebih dalam dari Jansi von Neumann. Pikirannya lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann. Dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Nomor 6. Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir pada 15 Februari tahun 1564, Pisa, Italia, dan meninggal pada 8 Januari tahun 1642. 15 Februari tahun 1564, 8 Januari tahun 1642, adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Salah satu penemuannya yang masih diterapkan dalam percobaan fisika ialah transformasi Galileo yang khusus digunakan pada persoalan kecepatan yang nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan laju cahaya. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua dinamika. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Copernicus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari, dan matahari sebagai sistem tata surya. Akibat pandangannya yang disebut itu, ia dianggap melenceng dari keyakinan yang selama ini dianut oleh masyarakat maupun gereja saat itu, dan diajukan ke pengadilan gereja Italia tanggal 22 Juni tahun 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ia dihukum dengan pengucilan tahanan rumah sampai meninggalnya. Baru pada tahun 1992 Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah, dan dalam pidato 21 Desember tahun 2008 Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi namanya sebagai ilmuwan. Menurut Stephen Hawking, Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Hasil usahanya bisa dikatakan sebagai terobosan besar dari Aristoteles. Konfliknya dengan Gereja Katolik Roma, peristiwa Galileo adalah sebuah contoh awal konflik antara otoritas agama dengan kebebasan berpikir terutama dalam sains pada masyarakat barat. Nomor 7. Augusta Ada King. Augusta Ada King, Countess Lovelace lahir pada 10 Desember tahun 1815, London, Britania Raya, dan meninggal pada 27 November tahun 1852, Marylebone, London, Britania Raya. 10 Desember tahun 1815, 27 November tahun 1852. Lahir dengan nama Augusta Ada Byron dan sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace. Adalah penulis dan matematikawan Inggris yang terkenal atas karyanya berupa komputer mekanika pertama,
Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia. Ada merupakan putri tunggal penyair Lord Byron dengan Annie Isabella Byron. Ia tidak pernah berhubungan dengan ayahnya yang bercerai dengan ibunya sebulan. Setelah ia lahir, dan 4 bulan kemudian, ayahnya meninggalkan Inggris dan wafat di Yunani pada tahun 1823. Saat ada berusia 8 tahun, saat remaja, ada tertarik pada matematika, dan juga pada mesin analitikal karya Babaji. Antara tahun 1842 dan tahun 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai Messier, yang menjadi cikal bakal penemuannya. Kajiannya mengenai artikel ini dianggap sebagai program komputer pertama di dunia dan juga algoritma pertama yang dikodekan untuk diproses oleh mesin. Karyanya ini berperan penting dalam perkembangan awal komputer. Nomor 8. Pythagoras. Pythagoras dari Samos, Yunani, lahir sekitar tahun 570 detik M, meninggal sekitar tahun 495 detik M, adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Tajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya ia adalah anak Nesarkos, seorang pengukir permata atau saudagar kaya di Pulau Samos, lepas pantai Anatolia. Para ahli modern masih memperdebatkan siapa guru Pythagoras dan pemikir-pemikir mana saja yang pernah memengaruhinya. Walaupun begitu, mereka sepakat bahwa pada kisaran tahun 530 SM, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus. Mereka yang ingin bergabung harus diinisiasi terlebih dahulu, dan komunitasnya menjalani gaya hidup bersama dan bertarak. Komunitas ini juga memiliki aturan mengenai makanan, konon pengikutnya harus vegetarian. Tetapi ahli-ahli modern meragukan apakah Pythagoras benar-benar pernah mengharuskan para pengikutnya untuk tidak makan daging sama sekali. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin Musica Universalis, yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Para ahli masih memperdebatkan apakah beberapa ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama Pythagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya, atau merupakan ciptaan pengikutnya setelah ia meninggal, khususnya Philolaus dari Kroton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya Sibaris, sekitar tahun 510 detik Il, para pengikut Pythagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil gedung pertemuan kaum Pythagoreanis dibakar. Pythagoras mungkin gugur selama peristiwa ini, atau lolos ke Metapontum dan menjemput ajalnya di tempat tersebut. Pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf pecinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini. Dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh orang sezaman atau penerusnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah bersumbangsi terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Pemikiran Pythagoras memengaruhi Plato, dan dialog-dialog karya Plato, khususnya Timaeus, menunjukkan pengaruh dari ajaran Pythagoreanisme. Gagasan Pythagoreanisme mengenai kesempurnaan matematis juga berdampak terhadap seni Yunani kuno. Ajaran Pythagoreanisme kembali bangkit pada abad pertama SM di kalangan penganut Platonisme pertengahan, yang beriringan dengan kemunculan Neo-Pythagoreanisme. Pythagoras terus dianggap sebagai seorang filsuf ulung pada abad pertengahan.
Dan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Simbolisme Pythagoreanisme juga digunakan oleh para pengamal esoterisme barat modern. Dan ajarannya seperti yang dirincikan dalam Metamorphoses karya penyair zaman Romawi Ovidio, telah memengaruhi gerakan vegetarian modern. Nomor 9. Carolus Linnaeus atau Carl von Linné. Carolus Linnaeus atau Carl von Linné lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1707, tinggal di paroki Stenbrohel, Swedia, 23 Mei tahun 1707, 10 Januari tahun 1778, adalah seorang ilmuwan Swedia yang meletakkan dasar tata nama biologi. Ia dikenal sebagai bapak taksonomi modern dan juga merupakan salah satu bapak ekologi modern. Linnaeus ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya, dan ia juga terkenal dengan kemampuan bahasanya. Selain menjadi ahli botani, Linnaeus juga ahli dalam zoologi dan adalah seorang dokter. Nomor 10. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1920, Notting Hill, London, Britania Raya, dan meninggal pada tanggal 16 April tahun 1958, Chelsea, London, Britania Raya, Notting Hill, London. 25 Juli tahun 1920, 16 April tahun 1958. Ialah seorang saintis yang mengadakan penelitian tentang struktur DNA bersama Francis Crick, James Watson, dan Maurice Wilkins dengan difraksi sinar X. Rosalind Franklin selalu menyukai fakta. Ia berpikir logis dan tepat, dan tak sabar dengan hal-hal yang sebaliknya. Ia memutuskan menjadi ilmuwan saat berusia 15. Ia lulus ujian masuk Universitas Cambridge pada tahun 1938 dan mencetuskan krisis keluarga. Walau keluarganya memiliki kemampuan ekonomi dan memiliki tradisi jabatan pemerintahan dan kedermawanan, ayahnya tak menyetujui pendidikan perguruan tinggi buat wanita. Ia menolak membayar. Seorang bibi turun tangan dan berkata, Franklin harus mendapat pendidikan, dan ia akan menanggung biayanya. Ibu Franklin juga berpihak padanya sampai akhirnya ayahnya mengalah. Perang Dunia II pekan di Eropa pada tahun 1939 dan Franklin tinggal di Cambridge. Ia lulus pada tahun 1941 dan mulai bekerja berbekal gelar doktornya. Karyanya berfokus pada masalah perang, sifat batu bara dan arang kayu serta bagaimana menggunakannya secara efisien. Ia menerbitkan 5 karya pada mata kuliah itu sebelum ia berusia 26 tahun. Karyanya tetap dikutip kini dan membantu mengajukan bidang serat karbon yang kuat. Pada usia 26, Franklin menerima gelar Ph.D. dan perang barusan selesai. Ia mulai bekerja dalam difraksi sinar X menggunakan sinar kali untuk membuat gambar zat padat yang dikristalkan. Ia memelopori penggunaan metode ini dalam menganalisis bahan yang rumit dan tak teratur seperti molekul biologis yang besar. Dan tak hanya kristal tunggal, ia menghabiskan 3 tahun di Prancis, menikmati suasana kerja, kebebasan masa damai, masakan dan budaya Prancis. Namun pada tahun 1950, ia sadar bahwa jika ia ingin membuat karir ilmiah di Inggris, ia harus kembali. Ia diundang ke King's College di London untuk bergabung dengan kelompok ilmuwan yang sedang mempelajari sel hidup. Pemimpin tim menugasinya berkarya pada DNA dengan mahasiswa pascasarjana. Asumsi Franklin ialah bahwa ini merupakan proyeknya sendiri. Salah satu labor, Maurice Wilkins, sedang berlibur saat itu, dan saat ia kembali, hubungan mereka berantakan. Maurice berasumsi Franklin akan membantu kerjanya. Franklin berpendapat ia akan menjadi satu-satunya orang yang berkarya pada asam deoksiribonukleat. Mereka memiliki perbedaan kepribadian yang kuat juga. Franklin lugas, cepat, menentukan, dan Wilkins pemalu, spekulatif, dan pasif. Hal ini akan memainkan peran. Pada tahun-tahun mendatang perlombaan terbuka untuk menemukan struktur DNA. Franklin membuat kelanjutan dalam teknik difraksi sinar X dengan DNA. Ia mengurus alat-alatnya untuk menciptakan sorotan sinar X yang amat tajam. Ia mengekstraksikan serat DNA yang lebih baik daripada yang pernah sebelumnya dan menyusunnya dalam buntelan paralel. Dan ia mempelajari reaksi serat DNA pada keadaan lembab. Seluruhnya memungkinkannya menemukan kunci penting atas struktur DNA. Wilkins menerima datanya tanpa sepengetahuannya.
dengan James Watson dan Francis Crick. Di Cambridge University, mereka saling mengetahui dalam perlombaan ini. Kemudian menerbitkan struktur dan yang diluncurkan pada tahun 1953. Hubungan yang tegang dengan Wilkins dan aspek lainnya pada King's College ilmuwan tak diizinkan makan siang di ruangan umum, di mana ilmuwan makan. Sebagai contoh membuat Franklin mencari kedudukan lain. Ia mengepalai kelompok risetnya sendiri di Birkbeck College London. Namun kepala King's membiarkannya berbicara terus pada keadaan di mana ia tak akan bisa bekerja. Pada DNA, Franklin kembali pada studinya tentang batu bara dan juga menyelesaikan kerja DNA-nya. Ia mengalihkan perhatiannya ke virologi, menerbitkan 17 kertas kerja dalam 5 tahun. Penemuan kelompoknya meletakkan dasar penemuan virologi struktural. Selama dalam kunjungan profesional ke Amerika Serikat, Franklin merasa sakit yang segera diketahuinya sebagai kanker rahim. Ia terus berkarya sampai 2 tahun berikutnya, melalui 3 operasi dan kemoterapi eksperimental dan remisi 10 bulan. Ia berkarya sampai beberapa minggu sebelum kematiannya pada tahun 1958, pada usia 37. Kisah hidup Franklin dibukukan dengan judul The Dark Lady of DNA oleh Brenda Maddox pada 10 Oktober tahun 2002 dan dipublikasikan oleh HarperCollins.